Saya Siti Ramadan SPD, guru di SMA Negeri 7 Kendari, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Musamus Merauke. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring untuk uji kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku kelas 11 IPA 2. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan mata pelajaran kimia pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Senang sekali rasanya bisa menyapa anak-anakku di pagi hari yang cerah ini ya, setelah beberapa hari diguyur hujan terus Kota Kendari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Saya meminta Bayu sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, untuk kita semua. Silakan diaktifkan dulu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dan selesai. Baik, terima kasih Nak Bayu sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini. Namun sebelumnya untuk Vikon kita pada kesempatan hari ini, saya perlu menyampaikan aturan kita ya, Vikonnya. Nanti sebentar pada saat Ibu menjelaskan, tolong dulu untuk mikrofonnya nonaktifkan terlebih dahulu pada saat Ibu menampilkan materi atau menjelaskan. Kemudian kamera videonya tetap dihidupkan. Ya, Ibu telah mengirimkan link absen pada Google Meet. Di kolom chatnya silakan diisi, klik linknya. Ya, untuk anak-anakku, Ibu telah mengirimkan link absen di kolom chat Google Meet. Silakan diisikan nama lengkap, kelas, dan absensinya ya. Terima kasih anak-anakku yang telah mengisikan absen yang Ibu telah kirimkan linknya di kolom chat. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, sebelum memulai, Ibu mau bertanya, apakah anak-anakku masih mengingat materi pelajaran kita pada minggu lalu tentang laju reaksi? Ada yang masih mengingat materi tentang laju reaksi? Apakah yang dimaksud dengan laju reaksi itu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Syaban. Aktifkan mikrofonnya, silakan. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Iya, baik sekali ya. Benar yang disampaikan oleh Saban. Jadi perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu itu adalah artian dari laju reaksi. Nah, hari ini materi kita akan lanjutkan masih tentang laju reaksi, tapi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Aku akan bagikan dulu materinya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah belajar anak-anakku akan dapat mengidentifikasi beberapa laju reaksi yang terjadi di sekitar kita. Ya, kemudian yang kedua, setelah belajar sebentar, anak-anakku bisa menjelaskan pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Untuk lebih memahami, silakan perhatikan video berikut. Ya, perhatikan perbedaan kelarutannya ya. Ini air pada suhu ruang dengan air panas. Nah, pada video tadi yang ditampilkan, air pada gelas manakah yang lebih mudah larut gulanya? Air panas atau dalam air yang suhu ruang? Air panas. Yang panas. Iya. Kelihatan tadi ya, yang mudah larut gulanya adalah gula pada air yang panas. Ya, kelihatan tadi ya, gula pasirnya mudah larut dibanding dengan air yang di suhu ruang. Nah, jadi suhu ini sebenarnya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Ya, yang pertama konsentrasi, kemudian yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalis. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi kelompok. Yang pertama kita akan mengidentifikasi beberapa peristiwa laju reaksi yang biasanya terjadi di sekitar kita. Kemudian tugas selanjutnya adalah anak-anakku menyimpulkan keempat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan bagaimana prinsip kerja dari keempat faktor-faktor tersebut. Ibu akan membagikan kelompok saat ini. Dengarkan untuk kelompok pertama Syaban, Fadila, kemudian Irna Mayanti, kemudian Nur Hikmil Dayani. Ya, kemudian Citra Dini. Sudah dicatat? Ya, Bu. Sudah, Bu. Kemudian kelompok 2 Ulia Gista, Mona Lisa, Randy, Almira ya? Ya, Bu. Oke. Kelompok 3 Bayu Darmawan, Azra Isma, Sakinah, dan Nur Anissa Amar. Nah, perhatikan anak-anakku Google Classroom-nya. Ibu telah membagikan LKPD, modul, dan buku sekolah elektroniknya di Classroom ya. Ya, Bu. Ya, silakan masing-masing peserta didik untuk melihat modulnya. Kemudian LKPD-nya dikerja per orang ya. Nanti pada saat presentasi kita akan presentasi diwakili satu orang ya, masing-masing kelompok. LKPD-nya di sini ada tiap item atau tiap faktor yang menjadi pokok pembahasan. Nanti anak-anakku silakan menuliskan ya, mencari jawaban dari tugas-tugas LKPD ini. Silakan bisa dilihat modulnya untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian sekolah elektronik bisa dicari juga dan juga bisa melalui internetnya. Ya, Ibu akan tampilkan video praktikum untuk menambah pengetahuan kalian dalam pencarian lembar kerja yang Ibu telah share tadi. Ya, perhatikan video yang Ibu tampilkan ya. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Yang kedua, pengaruh luas permukaan. Yang ketiga, pengaruh suhu. Dan yang keempat adalah pengaruh katalis. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuat praktikum sederhana
untuk membuktikan keempat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, siapkan soda kue, cuka makan, buah-buah balon, sendok, dan 2 wadah botol air mineral. Kemudian isikan 2 sendok makan cuka makan ke dalam wadah botol air mineral. Selanjutnya, isikan 2 buah balon dengan masing-masing 1 sendok makan untuk balon warna pink dan 2 sendok makan pada balon warna biru. Selanjutnya, rekatkan balon pada ujung tutup botol. Kemudian, tuang baking soda secara bersamaan dan lihat reaksinya. Bisa dilihat balon warna biru lebih besar daripada balon warna pink. Pertama, kita siapkan 2 wadah gelas air mineral dan juga air mineral, sendok, cangkang telur halus dan cangkang telur kasar, selanjutnya kita tuangkan 2 sendok cuka. Kemudian kita jumlah yang sama. Kemudian kita masukkan cangkang telur kasar di wadah gelas kedua dan cangkang telur halus di gelas pertama. Selanjutnya kita nyalakan stopwatch dengan interval waktu 5 menit. Nah, tampak pada gelas pertama dengan cangkang telur halus lebih cepat bereaksi ketimbang pada gelas kedua yang berisi cangkang telur kasar. Siapkan 2 wadah gelas air mineral. Tambahkan masing-masing 4 sendok makan cuka. Selanjutnya, tambahkan air panas pada wadah gelas nomor 1 dan air mineral dengan suhu ruang. Dan tambahkan cangkang telur halus ke masing-masing gelas. Kemudian nyalakan stopwatch dengan durasi waktu 5 menit. Dapat kita lihat pada kedua wadah gelas. Pada gelas pertama, reaksi begitu cepat berjalan dibandingkan wadah gelas kedua yang sedikit lambat bereaksi. Pertama, siapkan 3 wadah gelas air mineral, baklin, cuka, sendok makan, dan 3 buah peniti, dan juga stopwatch. Masukkan 50 ml baklin atau peniti ke wadah gelas pertama dan ketiga. Kemudian, masukkan 50 ml cuka ke wadah gelas kedua dan 50 ml ke wadah gelas ketiga. Aduk ketiga wadah gelas tersebut.
Selanjutnya, masukkan sebuah penutup ke dalam masing-masing wadah gelas air mineral dan nyalakan stopwatch dengan interval waktu 5 menit dan perhatikan reaksi yang terjadi. Tampak gelas ketiga peneliti terlihat berkarat. Sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Bu. Ya, itu tadi pengantar untuk penyelesaian LKPD kalian ya. Itu tadi adalah praktikum untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi untuk saat ini silakan anak-anakku menuliskan dan mencari jawaban dari lembar kerja yang telah Ibu share masing-masing ya. Nanti untuk sesi diskusi nanti kita diwakili oleh satu orang tiap kelompok untuk presentasi. Ibu menyampaikan kembali bahwa penilaian Ibu akan tetap jalankan. Ya, jadi hari ini sistemnya adalah kita akan berdiskusi kelompok. Ibu akan menilai kinerja kalian dalam kelompok, bagaimana nanti juga keterampilan kalian dalam menulis, kemudian presentasi. Ya, itu semua masuk dalam instrumen penilaian Ibu ya. Kemudian nanti di sesi akhir penutup nanti akan ada kuis ya untuk menguji pengetahuan setelah pembelajaran hari ini. Nah, baik anak-anakku kelas 11 IPA 2, kita akan memulai presentasi masing-masing kelompok. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Irna, Bu. Ya, Irna. Baik. Oke, kelompok 2 siapa yang mewakili? Ya. Aulia Gista. Aulia Gista. Oke ya. Kelompok 3 tadi yang mau mewakili? Nur Anissa Amar. Oke, baik. Kita mulai kelompok 1 dulu ya. Kita berikan kesempatan dulu untuk Irna Mayanti yang mewakili kelompok 1 untuk presentasi. Dipersilakan Irna untuk presentasikan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Yang pertama konsentrasi. Konsentrasi merupakan banyaknya partikel yang terdapat pada persatuan volume. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin banyak partikelnya. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antara partikel sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Yang kedua, luas permukaan. Dengan menggunakan teori tumbukan dapat dijelaskan bahwa semakin luas permukaan bidang, tentu zat padat semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antara partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksinya makin cepat. Yang ketiga, suhu. Setiap partikel selalu bergerak dengan menaikkan temperatur, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Pada frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Yang terakhir, katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Suatu katalis mungkin dapat terlibat dalam proses reaksi atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Tetapi setelah reaksi itu selesai, maka katalis akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama. Itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi asal diskusi kami dari kelompok. Dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 yang telah diwakili oleh Irna Mayanti. Ya, tadi Irna sudah menjelaskan keempat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dari presentasi Irna, anak-anakku sekalian di kelompok lain ada yang mau mungkin disampaikan atau disanggah atau ada yang mau ditanyakan? Bu Guru, saya bertanya. Oh iya, Mona Lisa silahkan. Yang tentang faktor yang katalis, Bu Guru, belum jelas, belum saya mengerti. Oh iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Mona Lisa. Mungkin tadi belum memahami dari penjelasan Irna Mayanti ya. Bagaimana tentang katalis?
Irna bisa dibacakan kembali biar Mona Lisa bisa lebih mendengar dan memahami. Katalis adalah zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan yang kekal. Iya, sudah didengarkan Mona Lisa ya? Sudah, Bu. Iya, oh iya, baik. Ibu menambahkan ya dari apa yang telah dijelaskan oleh Irna. Jadi katalis di sini adalah zat yang ditambahkan dalam reaksi kimia yang berfungsi untuk meningkatkan laju reaksi, ya. Seperti yang pada praktikum tadi yang Ibu tampilkan, ada 3 campuran ya larutan, gelas pertama, kedua, ketiga, di dalamnya itu diisikan peniti tadi ya, ada campuran pemutih dengan cuka. Kemudian di gelas yang lain, di gelas kedua hanya cuan cuka saja di dalamnya. Kemudian yang gelas pertama tadi itu hanya Baiklin. Ya, jadi yang nampak di situ berkarat. Jadi ingat, kalau perkaratan itu kan salah satu reaksi yang terjadi ya, salah satu bukti bahwa reaksi sedang berlangsung di situ. Jadi di situ tadi ada peniti yang berkarat, nampak di gelas ketiga tadi yang berkarat. Karena pada campuran di dalamnya itu ada Baiklin dan cuka. Baiklin itu adalah tugasnya dia itu sebagai katalis. Dia ditambahkan untuk mempercepat reaksi. Jadi sebenarnya itu yang besi mudah berkarat semua kalau kena air dengan udara. Tetapi dengan penambahan katalis itu mempercepat reaksi yang terjadi. Nah, coba pernah lihat kan kalau di sekitar kalian itu kayak besi, contohnya apa saja yang kalian lihat yang berkarat? Ya, Irna? Contohnya Bu, aku paku, benar ya kata Irna, paku. Paku itu yang kita sering lihat berkarat ya. Paku itu kalau tinggal lama di luar, dia kena air, udara, itu pasti akan berkarat. Ya, dalam beberapa waktu itu akan berkarat. Nah, kita bisa lihat tadi, waktu peniti dimasukkan di dalam masing-masing gelas yang sudah dicampurkan larutan Baiklin dengan cuka itu cepat sekali perkaratannya karena ada katalis yang ditambahkan. Katalis di sini yang tadi di praktikum itu adalah Baiklin. Ya, dia mempercepat terjadinya reaksi. Begitu tugas dari katalis ya. Prinsip kerjanya adalah menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi semakin cepat. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan Irna Mayanti, contohnya tadi juga dengan penjelasan Ibu. Mudah-mudahan Mona Lisa sudah bisa memahami ya. Ya, baik. Untuk presentasi kelompok 1 telah selesai. Kita berikan semangat untuk kelompok 1 yang telah diwakili oleh Irna Mayanti. Baik sekali ya. Oke, kita lanjut untuk kelompok 2. Ya, oke. Aulia Gista bisa share screen-nya. Hasil pencarian atau data lembar kerja kalian. Silakan. Saya Aulia Gisna dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi ada 4 faktor laju reaksi. Yang pertama konsentrasi. Nah, konsentrasi ini kalau larutannya yang pekat artinya punya konsentrasi yang besar. Artinya juga punya partikel yang lebih rapat kalau dibandingkan sama larutan encer. Dengan kata lainnya, semakin tinggi konsentrasinya, semakin banyak molekul dalam setiap satuan. Akibatnya akan ada tumbukan antar molekul, intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Yang kedua, ada luas permukaan. Luas permukaan, kalau jika ada percampuran reaktan yang terdiri dari 2 fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Padatan yang berbentuk serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Jadi, berlaku bahwa semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa menjadi semakin tinggi. Dan inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung bisa menjadi lebih cepat. Ketiga, ada suhu. Suhu, kalau reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Kalau suhunya rendah, maka reaksi kimianya akan lebih lambat. Dan terakhir ada katalis. Katalis adalah zat yang ditambahkan untuk meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas reaksi sehingga laju reaksi meningkat.
Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh di stop sharing. Terima kasih untuk kelompok 2 yang diwakili oleh Aulia Gista. Dari penjelasan Aulia Gista tadi, hasil presentasinya, apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ditambahkan? Ada yang mau disanggah mungkin? Ibu menambahkan sedikit ya tentang tadi katalis. Ibu koreksi sedikit, katalis itu adalah zat yang ditambahkan dalam reaksi kimia untuk meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, ya, bukan aktivitas ya. Jadi untuk menurunkan energi aktivasi. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil dari kelompoknya, ya, diwakili oleh Aulia Agista. Oke, demikian untuk kelompok 2 telah presentasi. Kita berikan lagi semangat untuk kelompok 2 ya. Terima kasih Aulia Agista telah presentasi. Nah, sekarang kita lanjut pada kelompok 3 ya. Kelompok 3 diwakili oleh Nur Anissa Amar. Baik, ya silakan. Nah, Anissa untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Samar dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompokan, yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Untuk yang pertama, konsentrasi. Dengan adanya konsentrasi, maka semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin banyak partikelnya. Dan dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya pertumbuhan antara partikel, sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Yang kedua, luas permukaan. Dengan menggunakan teori tumbukan, dapat dijelaskan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh pada zat padat, hingga laju reaksi makin cepat. Yang ketiga, suhu. Setiap partikel selalu bergerak sehingga menaikkan temperatur energi gerak atau energi kinetik. Partikel bertambah. Yang adalah katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan yang kekal. Suatu katalis mungkin dapat terlibat dalam proses reaksi. Itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nur Anissa Amar yang mewakili kelompok 2 telah presentasi. Dari hasil presentasi kelompok 2 yang diwakili Anissa tadi, apakah anak-anakku ada yang mau ditanyakan? Bu Guru, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bu Guru, bagaimana itu kira-kira yang dimaksud dengan luas permukaan pada zat padat itu, Bu? Ya, baik. Ya, pertanyaan Sakina tadi tentang apa itu luas permukaan. Jadi Ibu tambahkan ya, luas permukaan yang dimaksud adalah luas permukaan bidang sentuh zat padat. Nah, seperti ini. Tadi contoh praktikumnya adalah cangkang telur kasar dan cangkang telur yang halus yang dilarutkan, dimasukkan ke dalam gelas tadi. Yang cangkang telur halus itu lebih mudah bereaksi dibandingkan cangkang telur yang kasar, ya, karena permukaan bidang sentuh itu banyak. Maksudnya seperti ini. Kalau kalian pernah membuat larutan teh ya, larutan teh dengan gula kasar dan gula halus, pasti yang akan mudah larut itu yang pakai gula halus kan? Ya, yang pakai gula halus karena permukaan bidang sentuhnya itu banyak. Ya, kalau satu butir gula yang kasar ditumbuk ya, luas permukaannya itu akan semakin banyak. Ya, karena butiran-butiran halus itu yang kecil-kecil itu sebenarnya banyak. Dia jadi banyak, dari satu menjadi banyak butiran-butiran. Kan lebih mudah, lebih banyak permukaannya yang bisa bertumbukan dengan partikel lain kan, atau pelarutnya, sehingga
reaksi cepat berlangsung ya. Kalau satu butir gula yang pasir itu kan agak besar ya, misalnya kalau dilihat dari permukaannya itu yang kayak seperti kotak ya, kubus, dihaluskan. Nah, permukaannya itu yang kubus memang sudah kecil, tapi lebih banyak lagi permukaannya kalau dihaluskan. Jadi itu partikel-partikel dari gula halus semakin banyak. Ya, jadi semakin mudah bertumbukan dengan misalnya pelarutnya ya, sehingga kalau pakai lagi dengan gula halus biasanya itu teh itu cepat larut gulanya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Untuk Sakinah dari pertanyaannya tentang luas permukaan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang diwakili tadi oleh Nur Anissa Amar ya, sudah presentasi, dan terima kasih juga pertanyaan dari Sakinah. Ya, baik, anak-anakku, kita berikan semangat dan aplaus kepada kelompok 3 yang diwakili oleh Nur Anissa Amar ya. Nah, sekarang kita akan masuk di kesimpulan akhir ya. Saya mengajak anak-anakku untuk kita bersama simpulkan. Ya, oke. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4 ya. Ya, faktor konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sakinah, tolong bacakan faktor konsentrasi. Konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Tadi kelihatan ya warna balon biru itu gelembung gasnya itu banyak, sehingga menyebabkan balon terlihat sedikit lebih besar ya. Lebih besar dari balon yang warna pink. Kenapa? Karena jumlah soda kue yang ditambahkan tadi pada balon warna biru itu ada 2 sendok ya. Sedangkan yang pada balon warna pink itu hanya 1 sendok. Jadi di sini makin banyak zat atau semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar pula tumbukan yang terjadi antar partikel. Tadi dilarutkan dalam cuka yang ada di dalam dasar botol ya. Nah, sehingga reaksi berlangsung dan menyebabkan banyak gas yang terbentuk ya dan terisi pada masing-masing balon. Ya, kemudian luas permukaan. Bisa dibacakan Monalisa luas permukaan? Semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksinya makin cepat. Iya, makin banyak luas permukaan bidang sentuh zat padat itu semakin cepat bereaksi. Seperti tadi contohnya cangkang telur halus dan cangkang telur kasar. Yang cangkang telur halus itu lebih mudah bereaksi dibandingkan tadi cangkang telur kasar pada contoh praktikum. Kemudian bagaimana dengan suhu? Coba Azra bacakan. Faktor suhu. Dengan menaikkan temperatur, maka kecepatan gerak partikel menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Iya, jadi faktor suhu di sini juga sangat mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi suhu yang tinggi atau temperatur yang tinggi akan lebih mudah menaikkan laju reaksi dibandingkan air atau larutan dengan suhu yang rendah atau tidak panas begitu. Suhu yang tinggi itu membuat gerakan partikel itu semakin cepat ya. Jadi bayangkan kalau air panas dimasukkan gula, kelarutannya itu semakin cepat karena suhu atau temperatur yang tinggi membantu pergerakan dari partikel gula pasir sehingga lebih mudah bertumbukan dengan partikel atau zat pelarut. Dalam hal ini adalah air panas ya, sehingga laju reaksi juga semakin cepat. Bayu, tolong nak bacakan katalis. Silakan aktifkan mikrofonnya. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Iya, terima kasih Nabayu sudah membacakan kesimpulan dari katalis. Jadi katalis di sini yang sudah kita paparkan bersama tadi, katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Prinsip kerjanya yaitu dengan menurunkan energi aktivasi reaksi. Terima kasih Ibu ucapkan kembali yang sudah membacakan tadi kesimpulannya tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi laju reaksi. Kita telah menarik kesimpulan secara bersama. Ya, seperti tadi yang Ibu menyampaikan, untuk uji pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan kuis ya di akhir kegiatan kita ini. Ibu akan bagikan link kuis di kolom chat ya, di Google Meet ini. Silakan lihat. Ibu sudah bagikan linknya, link kuis di kolom chat. Sudah bisa dilihat linknya? Kuisnya ada 5 nomor, silakan dituliskan namanya, kemudian kelas kalian adalah kelas 11 IPA 2 ya. Kemudian untuk soalnya ada 5 nomor, silakan dipilih menurut kalian jawaban yang paling benar. Skornya adalah 100 ya. Ya, waktunya 7 menit ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang mengerjakan kuis. Nah, kita bisa lihat skornya saat ini yang telah mengerjakan. Inilah jawaban dari kalian yang telah mengerjakan kuis pada kesempatan hari ini. Azra dapat 60, Aulia Gista 80, ya Sakina dapat 80, Randy, iya, Mona Lisa 80 ya. Nah, kemudian Randy 20, Nur Anissa 60, Nur Hikmil 60. Terima kasih yang sudah mendapatkan nilai yang mencapai KKM ya. Melewati KKM kita seperti ya, kemarin-kemarin adalah 75. Yang melewati 75, Ibu berikan semangat ya. Dan yang belum mendapatkan nilai KKM, masih tadi ada yang 20 ya, Randy dan beberapa orang. Kita akan melakukan remedial, mengulangi pembelajaran kesempatan berikutnya. Ya, baik anak-anakku, saya akan share lagi untuk penutupan kita. Terima kasih anak-anakku yang telah bergabung hari ini. Ya, Ibu mengingatkan di akhir kegiatan ini, akhir kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, untuk semuanya tetap semangat belajar. Saat ini memang masa pandemi, kita lagi belajar daring dari rumah ya. Insya Allah semoga pandemi COVID ini segera berlalu agar kita bisa belajar secara tatap muka di kelas ya. Kemudian Ibu ingatkan untuk 3M, yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya, agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Nah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu pimpin doa, mari kita tundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa, puji syukur telah melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu pimpin doa, doa dimulai. Amin. Amin. Ya, doa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku yang telah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir pada kesempatan hari ini di materi kita faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kegiatan PBM kita ini secara daring. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan yang telah bergabung pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Ibu akhiri kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.